Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidz, para hujaj, jemaah dan seluruh jemaah salat subuh di Masjid Miftahul Khair, marilah kita buka pengajian kita dengan membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah mendahului kita, wabil khusus almarhum al-maghfur Kiai Haji Ahmad Dimyati dan Kiai Haji Ilyas bin Sirin, akan mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dikumpulkan bersama para nabi, para aulia wassalihin. Juga kita membacakan surah Al-Fatihah dengan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua diberikan keberkahan, diberikan kemudahan, diberikan kesuksesan dan dimudahkan rezeki kita dan dijauhkan dari segala mara bahaya dan disembuhkan dari segala macam penyakit. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullah ويأتي في الأفضلية بعد الصحابة التابعون ثم تابع التابعين للحديث المتقدم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Setelah sahabat Nabi, maka kemuliaan itu adalah pada sosok kalangan tabi'un, yaitu orang-orang yang mendapatkan atau belajar agama kepada para sahabat, mereka yang beriman setelah Rasulullah SAW wafat. Itu namanya tabi'in atau tabi'un, yang ngikut, artinya ngikut ya. Ngikut siapa? Ngikut sahabat, ngekor. Kalau nanti ulama yang mulia siapa? Muridnya, murid langsung. Murid langsung. Nah, ini namanya murid langsung sahabat. Mereka juga dapat kemuliaan. Sementara sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW juga nanti ada lapisannya, ada tingkatannya. Nanti kita jelaskan. Jadi setelah sahabat adalah tabi'un, pengikutnya, atau tabi'in, ya, yang belajar langsung kepada mereka. Kemudian tabi'ut tabi'in, orang yang belajar kepada tabi'in, yang pernah belajar kepada sahabat. Kenapa tingkatannya begini? Berdasarkan hadis Nabi SAW. Khairun nasi qarni, paling baik manusia adalah masaku. Ada juga abadku. Qarni itu artinya masa, ya. Nah, kalau zaman sekarang namanya abad, 100 tahun. Maka nanti ada yang mengartikan itu adalah karena disebut 3 kali qarni, tsummal ladzina yalunahum, yaitu setelahnya, berikutnya adalah setelahnya, kemudian adalah setelahnya. Jadi 3 kali, tik tik tik, ya. Maka secara hakikinya adalah sahabat Nabi Muhammad SAW, kemudian sahabat, satu generasi kepada Rasulullah, satu masa, kemudian yang belajar kepada sahabat, berarti yang tingkatan kedua, yang ketiganya tabi'in yang belajar kepada orang yang pernah belajar kepada sahabat Nabi. Jadi 3 tingkatan. Dan juga nanti yang menerjemahkannya, memahaminya adalah 3 abad, berarti 300 tahun. 300 tahun. Berarti sampai masanya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, itu 300 tahun.
Maka yang tiga ini namanya generasi salaf. Generasi salaf. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, semua generasi namanya salaf. Yang artinya yang duluan. Kalau diterjemahkannya itu adalah abad, karena mereka semua masuk abad yang tiga, yang pertama. Nah, orang yang mengaku salaf atau ngikutin salaf ini, ya, mengaku salaf atau orang yang salaf itu keliru. Kenapa? Karena mereka masa bukannya suatu aliran. Maka saya ini salaf. Bukan, kamu itu bukan salaf, kholaf yang ikut guru paling belakang. Aku salaf berarti bohong. Salaf itu masa 3 generasi yang pertama atau 3 abad pertama. Jadi mereka adalah namanya salaf. Kalau kita pengen belajar sama salaf, jadi nggak bisa dijadikan mazhab. Karena apa? Justru karangan salaf itu berbeda-beda. Kita belajar berbeda, cara memahami macam-macam itu dari generasi salaf. Mazhab semua, mazhab fikih, mazhab akidah itu dari generasi salaf. Termasuk mazhab tasawuf dari generasi salaf, itu Imam Junaid al-Baghdadi. Jadi generasi salaf itu nanti disimpulkan mereka itu hasil karyanya, hasil pemikirannya, hasil perdebatannya menjadi mazhab. Ada mazhabnya Hanafi, ada mazhabnya Maliki, ada mazhabnya Syafi'i, ada mazhab Hambali. Jadi mereka itu adalah mengkompilasi, ngumpulin cerita, ini pendapatnya begini, ini Ibnu Umar begini, Ibnu Mas'ud begini dalam masalah ini. Menerangkannya guru itu ternyata beda-beda. Iya. Guru Mughni, muridnya nanti Kiai Abdullah Syafi'i, ada Kiai Nur Ali, ada Kiai yang lain-lainnya, Kiai Thohir Rohili ya namanya sini, atau Hiriyah. Maka nanti ada macam-macam dakwahnya, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nanti yang murid ini nyeritain, oh ini caranya begini, oh ini caranya begini, ini caranya begini. Nah, itu namanya tingkatan mereka generasi berikutnya menerjemahkan dari gurunya itu cara-caranya ada keunikan. Pendapat masing-masing ada perbedaan. Itu bukan berarti ya, sesuatu yang salah, bukan, tetapi adalah penerjemahan, penjelasan atau pemilihan dari segi kesimpulan hukum. Nah, yang mencatat itu adalah mazhab yang 4 tadi. Ada mazhab itu 85. Ada Sufyan bin Uyainah, ada Sufyan al-Thawri, ada Imam Waqi, ada Ishaq bin Rahuyah, ada imam macam-macam, banyak sekali, ya. Itu mereka ada mazhabnya, ada gurunya masing-masing. Tetapi yang bertahan ya tinggal segitu. Ya, dari sekian orang yang belajar Kiai Mughni di sini, yang kita kenal siapa, Mas? Tadi saya sebutin ya, ada Kiai Thohir, ada Kiai Abdullah Syafi'i, ada Kiai Nur Ali. Yang lain mana? Padahal muridnya banyak. Ya tergantung nasibnya. Dia ada muridnya nambung lagi, maka masih kita ingat. Sekarang yang lain kita nggak tahu. Nah, ada juga mungkin anaknya, cucunya, dulu kakek saya pernah belajar di situ, terus sekarang kemana? Ya nggak ada muridnya. Jadi nggak semuanya sama, ya. Nah, mazhab itu adalah jelasin kumpulan pendapat menjadi satu paket. Pesantren, kalau sekarang pesantren, dulu itu namanya mazhab. Kumpulan dari ilmu. Maka kita milih salah satu mazhab karena memang itu adalah kumpulan penjelasan dari generasi salaf. Atau mazhab akidah. Ada mazhab akidah, ada mazhab Imam Ahmad bin Hambal, ada Abul Hasan al-Asy'ari, ada Imam Maturidi. Ini juga bukan ngarang, bukan, tapi penjelasan dari keyakinan para generasi salaf tentang akidah. Nah, untuk menerangkan ke generasi berikutnya, karena generasi berikutnya nggak paham, maka perlu guru. Nah, gurunya ternyata ada yang ngikutin lagi, ada yang ngikutin, jadi mazhab.
Kalau gurunya nggak ada yang ngikutin, nggak ada yang nerusin, hilang. Sampai segitu, ya. Ada juga tasawuf, Imam Junaid Al-Baghdadi. Caranya begini kalau masalah hati. Nah, lain lagi. Akidah masalah keyakinan. Kalau fikih masalah tata cara ibadah, tata cara hukum. Kalau masalah hati, ya hati juga bagian. Kita pernah ceritakan. Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwa. Tidaklah kalian dikatakan beriman sampai menjadikan Allah dan Rasulnya lebih kalian cintai daripada siapa saja. Maka Sayyidina Umar bingung. Ya Rasulullah, kalau tidak lebih cinta Allah daripada orang tua, daripada anak, daripada istri, masuk akal saya. Tapi kalau lebih cinta daripada diri sendiri, itu belum masuk, belum paham saya. Jadi secara otak belum paham, karena memang selama ini kita buat diri kita apa-apa kan. Apa-apa itu buat ngumpulin, jaga diri, jaga kesehatan, ya buat diri. Sekarang lebih cinta Allah dan Rasulnya dibandingkan diri kita. Maksudnya gimana? Jadi belum paham. Maka Rasulullah nggak jelasin begini enggak. Maka cuma didoain aja. Baru berikutnya, Al-an ya Umar. Jadi prosesnya nggak ketahuan, tahu Al-an ya Umar. Sekarang baru paham nanti kan? Nah ilmunya begitu enggak, makanya diucapin. Makanya dari guru ke murid lewat hati, lewat roh, ilmu roh. Nah itu juga ada ahlinya. Bagaimana? Ya paham sih ceritanya, kalau ngomong banyak cerita karomat, cerita aneh-aneh banyak banget. Tapi supaya mindahin dari itu menjadi perasaan dalam hati bagaimana? Ya nggak tahu. Ya kebanyakan kita ceritanya keanehan guru kan. Guru ini begini, kena hujan katanya nggak basah dia, bisa ngilang, bisa ini. Itu sih, itu namanya kembangnya, itu mah kembangnya. Tetapi memindahkan, membuat saya merasakan yang dirasakan guru itu bagaimana? Nah, itu ada gurunya lagi. Nah, jadi Imam Junaid Al-Baghdadi itu dikatakan sebagai orang yang menguasai itu. Bisa ngajarin dan bisa ngelatih orang. Caranya begini. Maka jadinya ulama-ulama setelahnya apa-apa, oh masalah hati, masalah tasawuf, caranya Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, kalau yang lain-lain nggak tanggung jawab kita. Berfikih, caranya tadi yang 4, imamnya 4. Kalau akidah ada perbedaan, imam yang 3. Ya, Imam Ahmad, ada Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari, ada Imam Al-Maturidi. Jadi 3, gitu ya. Sudah dapat namanya akreditasi oleh siapa? Umat, oleh ulama-ulama setelahnya. Nggak bisa dikarang-karang, ya. Nah, jadi dasarnya adalah tingkatannya. Memang dari dulu tingkatannya begitu oleh Rasulullah SAW. Jadi sahabat, kemudian tabi'in. Nah, selama proses 3 generasi itulah ilmu-ilmu Islam itu diajarkan, kemudian diterangkan, kemudian disimpulkan, kemudian dicatat, yang sampai ke kita ini jadi kitab-kitab, jadi ajaran, jadi mazhab, ya. Nah kelirunya kalau orang ninggalkan itu, saya mau belajar langsung kepada salaf. Ya, siapa yang salaf itu maksudnya? Namanya ibaratnya beli kucing dalam karung. Ente ngomong enak begitu, tapi nggak ketahuan siapa. Jadi namanya memalsukan, tadlis, ngaku salaf. Nah salaf ini berbeda-beda penjelasannya. Harus disebut siapa salafnya. Imam Ahmad, sebut dong. Oh Imam Ibnu Umar, sebut Ibnu Umar. Gitu. Ilmu itu harus begitu jelas. Jangan beli kucing dalam karung. Nah, jadi mazhab itu sebut semuanya. Kata Imam Rafi'i, kata Imam Nawawi, kata Imam ini, kata Imam disebut. Nggak ngaku kesimpulan dia bohong, ya. Nah. Tabi'in siapa itu? Wa tabi'i huwa man laqiyas sahabah. At-tabi'in adalah orang yang ketemu sahabat. Ada yang mengatakan tidak cukup cuma ketemu saja. Sebagaimana halnya sahabat ketemu Nabi Muhammad SAW. Jadi segera ketemu, saya pernah ketemu tuh. Kita kayak kita kan pengajian, ketemu atau di jalan ketemu salaman, merasa ngaku udah kenal gitu kan, SKSD.
sok kenal, sok dekat. Oh, saya pernah itu, ngapain ketemu? Di mana? Di jalanan. Dan juga saya pernah tuh foto bareng-bareng, mana di acara apa gitu. Kenal nggak? Enggak. Kata saya kenal, nggak tahu kalau dia mah. Ya. Nah, orang kadang-kadang bawanya foto, pernah ketemu tuh, lihat tuh foto. Tuh, dia kenal nggak kamu? Ya. Kita mau ulama kan, pengennya foto-foto supaya diaku sama Habib Umar bin Hafiz tuh, saya barang foto ya. Nah, yang sebenarnya kamu belajarnya berapa lama sama beliau? Nah, baru benar murid namanya ya. Demikian juga sahabat dengan tadi tabi'in, tidak cukup cuma ketemu. Beda sama Nabi Muhammad SAW. Orang ketemu saja, baru ngucapin syahadat ketemu sekali, kemudian gak ketemu lagi, udah sahabat. Kalau sampai mati dia itu beriman. Kayak sahabat yang baru syahadat, ya, baru menikah, baru syahadat, kemudian mati dalam apa? Jihad, langsung dia, ya Rasulullah, kalau jihad terus meninggal itu masuk surga? Iya. Lagi makan ini ya, lagi makan apa namanya itu? Anggur. Tinggal segini berarti saya masuk surga, cuman jaraknya cuman antara makan anggur sama surga. Dibuangnya anggur, dia lari buru-buru ikut jihad, ikut perang. Meninggal benar ya. Belum ngapa-ngapain baru syahadat langsung ikut jihad, maka dia masuk surga. Masuk surga, jihad jadi syahid, kemudian gelarnya sahabat. Padahal baru ketemu, belum belajar apa-apa, belum ngerjain yang lain. Ya. Nah, kalau sama sahabat sama Nabi cukup begitu. Kenapa? Karena pengaruhnya sama Rasulullah beda dengan sahabat-sahabat, harus ketemu, harus belajar. Kalau sama Rasulullah ketemu aja mulia, orang seumur hidup langsung keangkat derajatnya, ketemu doang itu ya. Wala syakka anna sahabah ba'dhum afdalu min ba'd. Jadi sahabat pun beda-beda tingkatannya. Jadi manusia ini tingkatan kemuliaan. Kalau kita sekarang ada akreditasi ya. Ada tingkatan krejiris. Kayaknya gila-gilaan gitu kan. Ada akreditasi sekolah, akreditasi apa? Kita ini A di sini. Tanwir Klub itu A. Oh, maka kelasnya kelas tinggi. Itu akreditasi. Nah, sahabat itu beda-beda tingkatannya. Sesuai apa? Bitulis suhbah. Bihasabi tulis suhbah wal a'mal allati qaddamuha fi ta'atillah wa rasulih wa khidmatil Islam. Jadi sesuai dengan tingkatan panjangnya persahabatan dengan Rasulullah. Kemudian juga jasa mereka dilihat. Ya, kita pernah hadisnya itu ya, pernah baca kemarin, la tasubbu ashabi. Jangan kalian ngomong jelek tentang sahabatku, jangan. Kenapa? Fa inna ahadakum law anfaqa mithla dhahabi uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nusayfahu. Karena kalian ini kalau menginfakkan seemas satu gunung Uhud itu enggak akan ngejar dari apa? Pahala sedekah yang pernah sahabat berikan pada masa susah dulu. Sedekahnya semana? Cuman segenggam segini, setangkup segini, atau setengahnya segenggam doang. Itu nilainya lebih tinggi daripada emas segunung Uhud. Kalau kalian yang lakukan. Jadi kita nggak boleh ngomong jelek tentang sahabat. Kenapa? Jasa mereka. Kita semua utang ini sama mereka. Kayak guru juga, guru kita, orang yang berwakaf sama kita, yang sama tempat ini. Maka setiap kita kerjakan ini mereka dapat. Lah kitanya mati, mereka masih dapat karena ada lagi yang masih sholat, ada lagi yang ngaji, dan seterusnya sampai hari kiamat selama tempat ini masih ada. Jadi kita nggak ngejar, kecuali kita ngerjakan yang lebih banyak lagi. Mereka udah bagus nih, udah punya tabungan, kita nabung lagi, ngapain lagi? Oh, itu perjuangannya ya. Jadi sesuai jasa yang telah mereka berikan atau amalan yang mereka lakukan dalam taat kepada Allah dan Rasul dan kepentingan Islam ada nilainya ya, bukan ngaku-ngaku dari hasil kerjanya. Nah, sahabat yang paling mulia adalah khalifah yang 4, yaitu Abu Bakar pertama, Umar, kemudian Utsman dan Ali radhiyallahu anhu.
Karena apa? Karena ada hadis yang menceritakan tentang kemuliaan mereka. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khilafah fi ummati 30 sanah tsumma mulkun ba'da dzalik. Kekhilafahan di umatku itu akan berlangsung selama 30 tahun. Setelah itu kerajaan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wal Imam Ahmad. Juga Rasulullah bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin." Maka kalian itu harus mengikuti sunnahku dan sunnah para khalifah ar-rasyidin yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya kita ngikutin mereka, bagaimana caranya tuh? Apa-apa menengok mereka. Kayak kita cerita kemarin masalah azan 2 kali saat apa? Jumatan. Nah, kita ngikutin siapa? Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, itu memang kenapa? Diperintahkan oleh Rasul ngikutin. Nah, kalau yang lain nggak ngikutin begitu ya terserah. Jadi ada pilihan namanya. Nah, itu yang menjelaskan begitu namanya mazhab. Bukannya azan 2 kali bid'ah atau azan sekali bid'ah. Nah, enggak. Ada tuntunannya. Demikian juga nanti taraweh. Taraweh itu dicontohkan oleh Rasulullah cuma beberapa hari. Beberapa hari beliau melaksanakan taraweh, sholat malam pada waktu Ramadan. Dilihat, wah Rasulullah ngapain itu? Lagi sholat. Oh, malam-malam Ramadan ternyata ada sholat ya khusus. Maka mendengar begitu udah berebut ngikut belakang. 1 hari makin banyak nambah. Kan Rasulullah lihat ini nambah lagi. Yang ketiga harinya penuh masjid. Maka akhirnya besoknya nggak keluar dari rumah. Lalu ditanya, nah, ini gimana nih? Ini sholat ini sekarang nggak jadi, bagaimana Rasulullah? Bukan, saya khawatir nanti kalau saya lakuin setiap hari, besok turun perintah dari Allah wajib sholat taraweh. Maka kalian nggak sanggup. Jadi Rasulullah begitu mikir ya. Nah, ini bahaya nih kalau terus-terusan, berarti akan dipahami taraweh itu wajib. Sementara orang macam-macam, ada keperluan begini, ada yang sakit, ada yang nggak sanggup. Nanti mereka kesulitan, maka Rasulullah sengaja nggak keluar hari keempat dan berikutnya. Akhirnya pada ya udah masing-masing. Nah, cuman tahu, oh berarti Ramadan itu kalau malam ada sholat sunnah namanya. Maka apalagi Rasulullah menjelaskan siyamuhu wa qiyamuhu. Ya. Man soma Ramadan, man soma, man aqoma. Jadi soma dan koma ngisi di waktu malam macam-macam. Ada apa namanya? Ada tadarusan, ada sholatnya. Nah, kemudian setelah itu periode Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat perkembangan pada malam bulan Ramadan. Dilihat ada yang sholat sendiri-sendiri, ada yang sholatnya berdua, ada yang bertiga. Nah, ini nggak ramai nih begini nih, nggak bener ini. Ya, artinya apa? Menjalankan memang kebiasaan Rasulullah, yang perintah Rasulullah ngisi bulan Ramadan. Tetapi akhirnya kelompok-kelompok, ada yang di sini, ada yang bareng lagi, ada yang baca Quran, ada yang sholat di sini 3 orang, ada yang di sana pojokan. Sayyidina Umar ini otak organisasi, ngatur. Khalifah ini mikir nanti bahaya nih kalau terus-terusan. Maka akhirnya besok sholat taraweh 1 jamaah saja. Kemudian dipimpin oleh orang sahabat Ubay bin Ka'ab. Nanti yang lain jadi makmum. Bilangannya berapa? Ya Rasulullah nggak nentuin dulu. Ya. Akhirnya Sayyidina Umar mencontohkan 20 rakaat. 20 rakaat. Maka jadinya sholat taraweh 20 rakaat. Nah kita ngikut siapa? Sayyidina Umar 20 rakaat. Nah yang 13 ikutin siapa? Enggak ada contoh dari Rasulullah. Akhirnya diambil hadis tentang apa? Sayyidah Aisyah mengatakan kalau malam Rasulullah itu sholatnya 13. 13 katanya, enggak lebih dari itu kalau malam. Malamnya malam kapan? Ya enggak ketahuan, setiap malam. Oh berarti kata ulama itu mah bukan sholat taraweh, itu sholat tahajud. Jadi tahajud itu 13.
Tapi itu batasnya bukan tahajud, kebiasaan Rasulullah. Karena apa? Ulama nanti tahajudnya ada yang ratusan rakaat lagi. Jadi ngisi semalaman ratusan rakaat. Jadi, nah ini namanya pilihan begini. Ada yang begini, ada yang ngikutin Sayyidina Umar, ada yang ngikutin riwayat tentang tarawih tentang salat waktu malam dan sebagainya. Nah yang nggak paham berantem gara-gara bilangan tadi. Ya, kalau nggak paham, ngajarinnya salah pada berantem. Ini 20, ini 13, ini 8. Berkelahi. Bukan nyari pahala, berkelahi. Gara-gara ngajarinnya. Nah, karena itu ngikutnya kepada sahabat supaya ngajarinnya benar. Nah, ada imam, jelasin semuanya perbedaan-perbedaan tersebut. Ya. Kata Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya yang ngerti, jangan jalan aja nembak aja, tabrak. Ya. Jadi yang paling utama umat itu sepakat bahwa yang 4 itulah adalah khulafa rasyidin, khalifah. Sepakat. Nah, Syiah nggak sepakat, nggak dianggap udah perbedaan. Syiah tuh nggak ngakuin, tidak ngakuin. Yang ngakuin apa? Sayyidina Ali aja katanya. Pokoknya yang sah itu Sayyidina Ali, yang lain itu nggak benar. Ada yang ngambil, ada yang bilang sudah menyimpang. Begitu. Seharusnya dari Rasulullah Sayyidina Ali. Lah sejarah mau diubah, ya. Nggak ngakuin sejarah. Itulah akhirnya mereka nggak diakui sebagai Ahlus Sunnah. Ya udah terserah lah, ngumpul di Iran, sebagian Irak dan sebagainya. Itu nggak ngakuin mereka. Ya. Nah khilafah ini sya'nun azim, adalah kedudukan yang mulia. Karena apa? Dia ini ganti atau badalnya dari Rasulullah SAW dalam menjaga kepentingan kaum muslimin secara agama maupun duniawi. Tadi ini Sayyidina Umar, Rasulullah nggak jelasin kita suruh ngapa-ngapain pada sholat tarawih, maka Sayyidina Umar yang mikir, wah ini kepentingan umat nanti masa depan bagaimana ini kalau dibiarin begini, kacau nih. Ramadan malah berantem gara-gara pada pisah-pisah, semesjid aja beda-beda tarawihnya, maka dikumpulin jadi satu. Nah itu namanya karena beliau punya kewajiban menjaga kepentingan umat. Ya. Kemudian tadi Sayyidina Utsman, ini kesian pada orang yang kerja. Kalau langsung ngegas aja kita langsung imam tiba-tiba naik, lagi dulu nggak ada jamnya kan? Udah belum ini? Nah, dagangan ini gimana nih dagangan? Ntar yang belum ketahuan. Ya. Padahal di dalam Al-Quran, idza nudiyatil shalah min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau dengar salat, kalau dengar panggilan azan, tinggalkan perdagangan. Artinya, ya, dagang itu enggak dilarang pada salat Jumat, pada saat apa? Pada saat hari Jumat. Suruh tinggalinnya pas apa? Dengar azan. Nah, pas azan imam sudah naik kan. Kita masih di ujung sono. Kalau lari masih 5 menit, ketinggalan lagi. Maka Sayyidina Utsman, ya udah azan 2 kali dah. Yang satu buat peringat, buat mengetahui waktu, maka yang pada masih dagang, masih ngurusin di pemerintahan, masih di atas gedung, di mana kan bisa datang. Waktunya 5 menit masih cukup. Pakai baju bersih-bersih. Ya. Azan aja 3 menit, terus sholat sunat 2 menit, maka 5 menit, 10 menit, 7 menit cukup. Bisa buru-buru dia kemari. Pas duduk sini baru imam naik. Ini khutbah, maka jadinya azannya 2 kali. Untuk kepentingan umat. Jadi ada 2 mazhab jadinya dalam masalah azan. Ada yang satu, ada yang 2. Nah, dua-duanya juga boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Ya. Nah, jadi mereka itulah para sahabat ini. Ya, ada tingkatan-tingkatannya, dan dari situlah kita belajar cara memahami juga hukum. Jadi enggak langsung slek, ada kesimpulannya, ada kepentingan. Nanti ulama yang menyimpulkan, berarti ada namanya istihsan, ada masolihal mursalah, ada kepentingan, kalau ada kebaikan demi kemaslahatan, ini dipertimbangkan untuk hukum. Jadi ada sumber hukum lain yang enggak tercatat, yaitu apa? Kemaslahatan. Karena apa? Sahabat menjalankan demi kemaslahatan, maka ada apa? Ada hukum, dibuatlah azan yang kedua.
Nah sekarang kita misalnya jadi azan ketiga, nah itu bid'ah udah. Kenapa? Udah cukup azan 2 kali. Yang dicontohkan oleh sahabat kita bukan lagi kelompok yang seperti itu, di generasi tersebut yang dapat tugas dari Rasulullah untuk menjaga kepentingan umat ya. Kita cukup azan 2 kali paling banyak ya. Sekali boleh juga. Tarawih. Nah, tarawih ada perkembangan. Tadi 20. Nanti generasinya Umar bin Abdul Aziz dengar di Mekah orang tarawih 20, tetapi mereka lebih. Kenapa? Ada tawafnya. Bisa 4 rakaat pada tawaf. Nah, ini kita yang di Madinah ini nggak bisa tawaf, jauh nih. Maka diganti, ditambah rakaatnya. Gitu, ngejar lagi. Maka bukan 20 lagi, jadi 36 nambah. Kenapa? Mereka pada tawaf bis 4 rakaat. Kita ketinggalan ngegas nih. Ya kalah pahalanya kita. Udah enak di Masjidil Haram, banyakkan pahalanya. Maka pada zaman Umar bin Abdul Aziz nambah lagi tarawih jadi 36. Ada lagi bilang 40 rakaat. Ya. Jadi semua itu ada landasannya berdasarkan generasi terdahulu. Kita tinggal ikut, tinggal memahami ya, bukan untuk berkelahi ya. Dan ini kita mengerti masalah ini ya. Baik, kita cukupkan, waktunya sudah habis. Kita tutup dengan doa astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bin doaiha wa afiyat abdan musyrik wa nur sallallahu wa ala alihi wasallam. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa ahyina bis-shalihin. Rabbana tahlana wa li awladina wa li azwajina wa li talamidina futuhal 'arifin wa waffiqna wa yawfiqin wa ij'alna wa yahmil 'ulama'i 'amilin. ولا تجعلنا وإياهم من القانطين ولا من الآثمين ولا من المعتدين ولا من الضالين ولا من المضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة